Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden Joko Widodo telah menghadiri rangkaian KTT APEC di Bangkok yang diselenggarakan kemarin dan hari ini. Kunjungan ke KTT APEC ini dilakukan setelah partisipasi Bapak Presiden pada KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, dan menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. Pesan utama yang diangkat Bapak Presiden pada KTT APEC adalah pentingnya peningkatan kerjasama konkret semua pemangku kepentingan di antara anggota ekonomi APEC untuk mengatasi berbagai tantangan global, yaitu krisis pangan, energi, lingkungan, dan ancaman resesi, serta memastikan ketahanan ekonomi APEC di jangka panjang melalui kemitraan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Di KTT APEC ini, Presiden Joko Widodo telah menghadiri sejumlah pertemuan. Yang pertama, retreat dengan para pemimpin APEC. Bapak Presiden sampaikan pentingnya penguatan kerjasama konkret dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Secara khusus, Bapak Presiden angkat perlunya membangun ekosistem ekonomi digital yang ramah bagi UMKM dan startup. Di Indonesia sendiri terdapat 65 juta unit UMKM dan lebih dari 2.300 startups. Indonesia juga mendukung inisiatif Thailand, yaitu Bangkok Goals for Bio-Circular Green Economy atau BCG, yang akan membuka akses bagi teknologi, inovasi, dan peningkatan kapasitas dalam pembangunan hijau. Yang kedua, pertemuan tatap muka dengan para pemimpin undangan APEC. Dalam tatap muka dengan para pemimpin ekonomi yang diundang APEC, Presiden Republik Indonesia menyampaikan strategi untuk pertumbuhan di tengah inflasi dan perlambatan ekonomi. Bapak Presiden sampaikan dua sektor prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yaitu penguatan rantai pasok melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur, serta industri kreatif. Industri kreatif menyumbang 3,1% PDB global dan 6,2% lapangan kerja. Di Indonesia, sektor ini menyumbang hampir 7% PDB nasional. Bapak Presiden juga mengundang investasi untuk pembangunan ibu kota negara, transformasi digital, dan pembangunan sumber daya manusia. Selain rangkaian KTT APEC, Bapak Presiden juga bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan Chief Executive daripada Hong Kong Special Autonomous Region dan putra mahkota Saudi Arabia. Presiden RI menerima apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan G20 di Indonesia. Bapak Presiden mendorong sejumlah kerjasama bilateral, antara lain di bidang perdagangan, investasi, transisi energi, dan perbatasan. Selain itu, Bapak Presiden juga meminta dukungan untuk keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Yang ketiga, tatap muka dengan kalangan bisnis APEC. Dengan kalangan bisnis, Bapak Presiden menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital, namun masih terdapat kesenjangan akses, khususnya bagi kaum perempuan dan kaum rentan. Dari 37% populasi dunia yang belum memiliki akses internet, 96% berasal dari negara berkembang, utamanya kaum wanita dan kelompok rentan. Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan dua hal. Pertama, mendorong kesetaraan akses digital melalui kerjasama pembiayaan, investasi, dan kemitraan swasta pemerintah untuk pembangunan infrastruktur digital. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan pentingnya penguatan SDM sektor digital melalui kerjasama pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, terutama untuk wanita dan kaum rentan. Yang keempat, Royal Audience dengan Raja Maha Vajiralongkorn. Dalam pertemuan dengan Yang Mulia Raja Vajiralongkorn, Bapak Presiden sampaikan apresiasi atas kepemimpinan Thailand di APEC dan meminta dukungan untuk keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Rekan-rekan media yang saya hormati,
Itulah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan sebagai hasil kegiatan Bapak Presiden Republik Indonesia di rangkaian KTT APEC sampai dengan hari ini. Besok KTT APEC akan dilanjutkan dengan retreat sesi kedua bersama para pemimpin ekonomi APEC, di mana Bapak Presiden telah menugaskan saya untuk mewakili beliau. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.